Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Encer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas materi pedagogik khusus untuk guru IPS. Jadi pedagogik di soal SKB itu kan ada 30 soal teman-teman, dimana materinya itu berupa soal pedagogik umum. Secara umum itu berarti bisa untuk SD, SMP, SMA, dan materi pedagogik guru IPS ini. Jadi tetap stay tune di channel Otak Encer ini karena kita akan upload videonya pukul 21.00 WIB. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran IPS adalah sebagai berikut, kecuali A. Memutuskan seberapa jauh tujuan program berhasil dicapai. B. Menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan. C. Mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program. D. Membuktikan tingkat keberhasilan belajar siswa. E. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. Kira-kira yang mana teman-teman? Hati-hati ada kata-kata kecuali gitu ya. Jadi yang bukan merupakan tujuan evaluasi program pembelajaran IPS berarti yang mana teman-teman? Betul banget, yang D. Membuktikan tingkat keberhasilan belajar siswa. Pembahasannya, aspek yang dinilai dari evaluasi program pembelajaran IPS itu ada dua macam, yaitu tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Contohnya seperti memutuskan seberapa jauh tujuan program berhasil dicapai, menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan, mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program pembelajaran. Jadi fokusan di sini adalah program pembelajarannya teman-teman. Makanya yang kecuali itu yang option D, membuktikan tingkat keberhasilan belajar siswa. Itu bukan evaluasi program pembelajaran. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya gitu ya. Kalau udah dapat bisa dilanjut lagi. Oke? Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Dalam pembelajaran IPS, tujuan dari penilaian adalah kecuali A. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. B. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. C. Meningkatkan ketuntasan penguasaan kompetensi. D. Memperbaiki proses pembelajaran. Option E. Menekankan pada pengalaman belajar peserta didik. Hati-hati lagi teman-teman, ada kata-kata kecuali. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari penilaian berarti yang mana teman-teman? Betul, yang E. Menekankan pada pengalaman belajar peserta didik. Pembahasannya, tujuan penilaian pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Makanya yang kurang tepat itu yang option E gitu ya, menekankan pada pengalaman belajar peserta didik. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar gitu ya. Jadi untuk SKB guru IPS itu nanti teman-teman bisa mempelajarin dua hal ya. Jadi tentang SKB pedagogik secara umum dan juga SKB pedagogik untuk yang mapelnya untuk IPS. Ini nanti untuk soal SKB-nya keluar 30 soal teman-teman kira-kira. Sedangkan 70 soal sisanya itu tentang bidang studinya teman-teman, yaitu IPS. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Dalam pembelajaran IPS di dalam kelas, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan kepada teman lain untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang mengendalikan diskusi, maka ia cenderung untuk memisahkan diri dan belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dan perkembangan dalam bidang A. Kognitif, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Moral, E.
psikomotorik. Kira-kira yang mana teman-teman? Betul banget, yang C, sosial emosional. Pembahasannya, perkembangan sosial emosional itu meliputi kemampuan komunikasi, memahami diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan, bersimpati dan berempati terhadap orang lain, membangun interaksi sosial yang hangat dan berkualitas dengan orang lain, serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Untuk nomor 3 ini berarti kan peserta didiknya itu kurang bisa membangun interaksi sosial yang hangat dan berkualitas dengan orang lain gitu ya teman-teman. Makanya peserta didik tersebut mengalami permasalahan dan perkembangan dalam hal sosial emosional. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Bila ada seorang guru IPS menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. E. Meminta peserta didik untuk mengerjakan soal. Kira-kira yang mana teman-teman? Jika kita di posisi sebagai guru dan menemukan peserta didik kita mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang kita berikan, berarti yang paling tepat adalah yang C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Bisa di luar jam pelajaran, seperti itu ya teman-teman, karena di soal ini tidak dikatakan berapa jumlah peserta didik yang mengalami kesulitan. Bisa satu orang, bisa beberapa, atau seluruh kelas kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan seluruh kelas, oke lah, option B bisa kita pakai, yang mengulangi pelajaran bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Tapi karena tidak diberitahukan ada berapa jumlah peserta didiknya, bisa jadikan hanya satu orang. Jadi lebih tepatnya kita dekati secara personal, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Dalam menyiapkan materi pembelajaran IPS, Bu Ina menyusun materi pembelajaran dari bagian yang sederhana menuju ke yang kompleks. Bentuk pengembangan materi yang disusun oleh Bu Ina mengikuti pola yang mana? A. Logis, B. Spiral, C. Inquiry, D. Psikologis, E. Kausal. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau dari sederhana ke kompleks, betul, logis. Jadi ada beberapa pola pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, pola kronologis, di mana susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Jadi kronologis karena ada urutan waktu gitu ya. Yang kedua, pola kausal. Kalau pola kausal ini dia itu susunan materinya mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, pola logis. Dari bagian yang sederhana menuju yang ke kompleks untuk susunan dari materi pembelajarannya. Keempat, ada pola psikologis. Kalau ini dari yang umum ke bagian yang lebih khusus. Yang kelima, pola spiral, di mana susunan materi pembelajarannya dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana. Kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Yang terakhir, yang keenam, pola inquiry. Kalau ini berarti pembelajaran yang mengarah pada proses penemuan atau pemecahan masalah. Jadi, kalau teman-teman baru tahu ada pola-pola pengembangan materi seperti ini, bisa dicatat dulu gitu teman-teman. Jadi, untuk belajar pedagogi ini paling enak itu kalau teman-teman nonton videonya, kemudian membuat catatan-catatan tersendiri seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS adalah A. Inquiry, B. Kooperatif, C. Kesinambungan dan perubahan, D. Disagreed, E. Kontekstual. Kira-kira yang mana teman-teman? Hati-hati ada kata-kata bukan. Betul banget, yang D. Disagreed.
Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS adalah integrate atau terpadu, interaktif, kesinambungan dan perubahan, kooperatif atau kerjasama, kontekstual, inquiry atau menemukan, problem solving, dan yang terakhir keterampilan sosial. Bisa teman-teman dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video-video ini kalau teman-teman merasa video ini memang bermanfaat gitu ya. Karena kita tidak tahu teman-teman kebaikan mana yang nantinya menghantarkan doa kita menjadi lebih cepat untuk terkabul seperti itu. Kita coba lagi di soal nomor 7. Materi tentang kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari kegiatan ekonomi pada masa prasejarah sampai dengan sekarang, persebaran dan kondisi fisik geografis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran IPS yang mana? A. Integrate atau terpadu, B. Interaksi, C. Kesinambungan dan perubahan, D. Kooperatif, E. Kontekstual. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang A. Integrate atau terpadu. Pembahasannya dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antara disiplin ilmu yang terkait. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografinya. Jadi antara disiplin ilmu itu ada keterpaduan satu sama lain. Oke ya teman-teman, bisa diikutin kan ya? Kita coba lagi ya di soal nomor 8. Prinsip dasar pembelajaran IPS yang menuntut peserta didik untuk mempelajari materi di sekitar peserta didik, di mana ada lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain disebut A. Terpadu, B. Kesinambungan, C. Kooperatif, D. Kontekstual, E. Semua benar. Berarti yang D betul, kontekstual. Pembahasannya, prinsip kontekstual merupakan proses mempelajari materi yang tidak hanya dari buku saja, tetapi materi yang ada di sekitar peserta didik, baik lingkupnya itu ada keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mampu menjadikan peserta didik itu menjadi pribadi yang mandiri dan dapat lebih memahami keadaan sosial di sekitar mereka secara pasti atau otentik, tidak hanya secara teori saja teman-teman, tapi malah bisa memahaminya sesuai dengan realita yang ada. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Sebagai guru IPS, Pak Thomas ingin mengajarkan materi yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan turut merasakan suasana peristiwa yang terjadi dan berempati. Metode yang paling tepat digunakan Pak Thomas adalah A. Simulasi, B. Bermain peran, C. Debat, D. Proyek, E. Inquiring. Berarti yang mana teman-teman? Biar peserta didiknya aktif dan turut merasakan suasana peristiwa yang terjadi. Betul, bermain peran yang B. Pembahasannya, bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta didik dapat menilai hasil bermain peran yang dilakukan. Bisa ya teman-teman dipahami sampai di sini? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memahaminya lebih mendalam, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir teman-teman untuk video kali ini. Nomor 10, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diaplikasikan guru dalam IPS adalah peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS harus bersifat A. Deduktif, B. Aplikatif, C. Reflektif, D. Induktif, E. Semuanya benar. Kira-kira yang mana teman-teman?
Betul, yang D, induktif. Pembahasannya. Pendekatan induktif diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Berikut fakta dan datanya. Guru dapat mengangkat contoh-contoh konkret dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ditarik generalisasinya dari fakta dan data tersebut menjadi sebuah konsep, misal tentang kemiskinan, korupsi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan. Hal pertama yang gue bangun dalam diriku untuk bisa menghadapi hari dengan semangat adalah menciptakan sebanyak-banyaknya pikiran positif. Salah satu caranya dengan selalu bersyukur. Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini.